Kenapa Anda nggak bisa bangun bisnis ini tunggu 7 tahun jadi kayak Pak Tri? Salah besar. Kenapa cuma butuh 1 tahun? Kenapa? Itu ya Mbak, itu alasannya. Pertama, kita harus tahu hukum di bisnis ini. Ada hukumnya Mbak? Ada hukumnya. Bisnis ini ada hukumnya. Hukum pertama, hukum momentum. Bu Lulu tahu hukum momentum? Belum tahu ya? Nanti baca buku akan lebih jelas ya Bu ya. Saya jelaskan di sini. Ini hukum yang wajib. Seperti kalau Bu Lulu melempar sesuatu ke langit, jatuh ke bumi. Kenapa? Kok jatuh? Karena ada hukum gravitasi, itu alasannya. Karena kita tinggal di bumi, ada hukum gravitasi. Di bisnis apapun termasuk bisnis ini ada namanya hukum momentum. Ada hukum momentum. Itu kenapa kita minta teman-teman harus jalankan hukum momentum. Ayo mulai presentasi one on one, home meeting. Kenapa? Kita mau menciptakan momentum baru jadi. Ini nggak akan jadi. Contoh gini Pak, ini zaman kita dulu ya. Ini tanjakan, ini mobil mogok. Pernah dorong mobil ya? Pernah ya? Waktu kita dorong mobil mogok di tanjakan, rasanya berat sekali, betul ya Pak Joko? Ngeden itu, betul ya Pak? Kita dorong 1 dengan dorong 10 orang, pasti lebih ringan yang dorong 10 orang, betul ya Pak? Ya. Tapi waktu kita dorong belum sampai di puncak dan kita berhenti, dronjong nggak dia? Mundur nggak dia? Mundur. Itu kenapa Pak Joko minta, yuk setiap bulan minimal 15 kali presentasi. Biar terjadi dorongnya orang mondak-mandek. Itu maksudnya tadi. Kalau Pak Tri tidak mengerjakan ini selama 11 bulan penuh kerja keras, nggak akan jadi beliau. Nggak akan jadi. Kerja mandek mundur meneh, kerja itu rada tadi. Momentumnya nggak terbentuk di sana. Tapi kalau udah kerja, buat hajar terus, kerjanya memang sangat melelahkan. Tapi begitu sampai di puncak, dia ndronjong, dingenekin 0 bablas nggak dia sekarang? Itu yang sudah terjadi dengan Pak Tri dan Bunda Apri bisnisnya. Ya. Secara sensor bisa dijelaskan teman-teman. Momentumnya yang terlanjur gede, raiso mandek, lah itu bahasanya. Itu raiso mandek, ini kan namanya tabrak gedung, tabrak hajar kabeh. Diberhentikan sudah tidak bisa. Kita belum apa-apa. Mereka sudah ribuan orang, kita baru sponsori 2 orang, 3 orang. Yang dorong baru 2 orang, dia yang dorong sudah ribuan orang, beda. Raiso dibandingin. Simpel ya Mbak? Tapi semua akan sampai, ya kalau kita tidak berhenti. Kita jalankan core person itu tadi yang bilang Pak Joko tadi. Simpel? Jelas ya Pak? Ini alasan sainsnya. Kenapa kita minta teman-teman melakukan presentasi yang banyak? Kita lihat lagi. Secara hukum, momentum, itu seandainya massa kali velocity yang punya arah. Massa kali velocity. Velocity itu kecepatan Pak. Massa itu jumlah besarnya. Contoh gini. Ada apa jenenge ini apa sih? Apa? Pintu, jendela, kaca. Kalau saya pelintang tahu pelintang ini. Tahu nih apa itu? Surabaya ini apa? Step gini. Papel. Dengan kerikil kecil. Masanya kecil. Dengan kudune ini tapi saya cuma segini. Sampai di situ enggak teman-teman? Kayak ceplok gitu ya. Kayak mau tekan pun gitu. Kurang puas gitu kan, orang asing juga. Langsung dong toh nek iki. Langsung dong, langsung. Aduh, wis Mas. Langsung akan enak banget. Itu baru asik gitu kroso gitu ya. Kembali ke laptop. Kan terus ketawa. Jelas ya. Nah, sekarang saya cerita. Kalau saya batunya kecil, saya tarik pelintang mentok kayak gini, saya lepaskan, momen masanya kecil, kecepatnya tinggi, velocity kecepatan. Bisa kena itu? Bisa. Mungkin bentak bisa. Oke. Karena tekanan. Sekarang kalau waktunya gede Mbak, saya ketapel, tapi ketapelnya nggak mentok cuma di sini, ceprut sampai di situ, nggak nyampe. Tapi kalau top warna gini, buat jebol nggak ini? Itu artinya masanya besar, velocity-nya besar. Ini kami maksudkan. Simpel ya. Ini ada hukumnya, ora waton dadi.
Jangan melakukan bisnis ini kok kira-kira jadi, saya nggak suka kira-kira, saya senang pasti. Ini hukumnya pasti. Artinya apa Pak? Waktu kita membangun bisnis ini kita menciptakan momentum, ini yang kita mau. Momentum bentuknya apa? Masa kali velocity. Masa itu apa? Jumlah kita presentasi. Kalau kita presentasi sebulan cuma 1, artinya kecepatan kita juga cuma 1, sangat rendah. Kalau kita presentasi cuma 1 orang sebulan sekali, berarti momentumnya kecil. Kalau saya presentasi 5 orang sebulan sekali, ya lebih gede daripada presentasi tadi. Betul? Tapi kalau saya presentasi 5 orang sebulan 15 kali, berarti ada 75 orang yang saya presentasi, momentumnya lebih gede. Simpel? Ya, Bisa diterima soal ini? sangat. Masuk ya? Ini semua ada sains di belakang sesuatu. Jangan percaya sesuatu tanpa sains, jangan percaya. Ini bukan agama. Ini ilmu pengetahuan. Harus ada alasannya semuanya. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa ini? Karena ini gini. Oh ya, klik jadi. Pasti hukumnya di sini. Asik ya Pak Joko.